Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan perubahan dan regulasi baru pembayaran tunjangan guru untuk tahun 2024, baik PNS maupun P3K yang sudah berserdik maupun yang belum, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Yang pertama, ini ada dua yang akan kita bahas di sini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini adalah nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Disebutkan di sini menimbang bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penyampaian laporan dan rekomendasi penyaluran dana tunjangan guru aparatur sipil negara, perlu melakukan penyesuaian terhadap pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja profesional dan kesejahteraan guru di daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Lalu B, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah, provinsi, dan kabupaten kota sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik sehingga perlu diganti. Nah, inilah dasar yang mau kita sampaikan satu, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini dikeluarkan oleh Kemendikbud di bulan Agustus. Kita menganggap ini berlaku di tahun 2023. Namun kalau kita periksa lebih jauh di tahun 2023 ternyata masih menggunakan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ya. Ini adalah untuk proses validasi dan pemberian tunjangan profesi di semester ganjil ini. Nah, hal mana sesuai dengan aturan sebelumnya, ini nanti ada kaitannya dengan regulasi baru yang kedua ya. Bapak Ibu yang menerima tunjangan profesi memiliki persyaratan ini secara umum sama ya seperti biasa, kemudian dikaitkan dengan SKP minimal penilaian kinerja baik ya. Ini adalah aturan-aturannya. Nah, nanti kita akan dalami lebih jauh apa saja yang berubah di Permendikbud baru ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah terkait tunjangan guru juga. Ini berimbas baik itu untuk pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru daerah yang tidak mendapatkan TPP maupun bagi daerah yang mendapatkan TPP. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Korpi di hari ulang tahun Korpi kemarin, Bapak Ibu sekalian, bahwa di 2024 ya semua sudah akan meninggalkan tanda tangan basah dan berbasis elektronik online. Nah, hampir mungkin di semua daerah sudah akan menggunakan. Kalau di tahun 2023 ini masih sebagian saja, 2024 nanti sudah akan menggunakan presensi online, Bapak Ibu sekalian. Jadi presensi online ini ya kita harus melaksanakan absen kehadiran secara online. Nah, ini akan ada akibat atau dampaknya terhadap pemberian tunjangan. Bahkan baru-baru ini kami juga sudah menandatangani di daerah, Bapak Ibu sekalian ya, surat pernyataan bahwa apabila nanti tidak mengajar hingga akhir Desember bersedia mengembalikan tunjangan profesi. Ini sepertinya ada kaitannya dengan penegakan disiplin untuk PNS dan P3K. Dan ini kalau kita coba hubungkan, Bapak Ibu sekalian, sudah ada ini indikasi terjadi di daerah, hal mana disebutkan bahwa untuk Kabupaten Pali sudah cair TW3, namun disebutkan hanya 2 bulan. Nah, ini ada indikasinya ya, Bapak Ibu sekalian. 2 bulan ini bukan berlaku untuk semua guru ya, ini berbeda-beda tiap guru. Ada indikasi ini adalah akibat dari regulasi penegakan disiplin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian akan berdampak seperti disampaikan tadi terhadap pemberian tunjangan, baik itu TPP maupun tunjangan profesi guru. Jadi kalau kita perhatikan penegakan disiplin ini, nanti saya lampirkan penjelasan detailnya di deskripsi video ini, Bapak Ibu sekalian, linknya, bahwa ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang penegakan disiplin PNS dan P3K. Jadi di sana, Bapak Ibu sekalian, ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa absen kehadiran akan diakumulasi ya, diakumulasinya setiap bulan kemudian direkap setahun, yang akan berakibat pada pemotongan pemberian tunjangan di tahun berikutnya.
Dan ini juga penting tentunya bagi Bapak Ibu untuk menyesuaikan, jangan sampai lalai tidak ada laporan ke dinas dan tanpa kita sadari tunjangan profesi kita dipotong atau tambahan penghasilan kita dipotong. Ini Bapak Ibu sekalian ya, regulasi pertama penyesuaian absen kehadiran di tahun 2024. Lalu yang kedua yang mau kita dalami lagi seperti yang saya sebutkan tadi adalah terkait dengan Peraturan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan profesi. Secara umum untuk juknisnya masih sama ya, terkait dengan dasar-dasar yang ada di sini sama dengan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 yang mana ketentuan pemberian tunjangannya berlaku untuk daerah, baik itu untuk profesi guru, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Itu dijelaskan di pasal 4 ya, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Dan syarat-syaratnya masih sama ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada kita perhatikan yang berbeda ya dari tahun sebelumnya. Nah, ini adalah tunjangan khusus ya Bapak Ibu yang mendapat tunjangan khusus. Kemudian ada juga di sini tambahan penghasilan. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah tambahan penghasilan untuk guru yang belum berserdik ada perubahan? Itu dijelaskan di pasal 12 ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru baik PNS maupun P3K yang belum berserdik ini berhak mendapatkan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan ini akan diberikan apabila daerah mengusulkan ya Bapak Ibu sekalian ke Kemendikbud. Jadi kalau datanya tidak diusulkan tidak akan diberikan. Di pasal 12 ya disebutkan di sini bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang. Ini sama seperti sertifikasi yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 250.000. Jadi untuk tahun 2024 belum ada perubahan terkait besarannya ya Bapak Ibu sekalian, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah regulasinya ya. Jadi sebenarnya untuk sertifikasi ini Bapak Ibu sekalian di pasal 16 disebutkan guru ASN daerah yang melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan cuti ASN tetap memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan jika diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi itu catatannya. Dan cuti yang dimaksud di sini yang juga diberikan adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan. Cuti tahunan itu guru tidak ada ya. Kemudian cuti karena alasan penting dan cuti bersama. Nah, Bapak Ibu dengan adanya presensi online, maka bila Bapak Ibu berhalangan datang sebaiknya ini masuk melalui cuti karena alasan penting ya, daripada Bapak Ibu tanpa keterangan itu nanti berimbas terhadap pemotongan tunjangan. Dan cuti alasan penting juga terkhusus ini kepada rekan kita struktural ya. Ini berakibat pemotongan nilai tukin atau TPP-nya. Ini adalah konsekuensinya ya. Nah, juknis pemberian tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan tambahan penghasilan serta tunjangan khusus ini adalah seperti yang Bapak Ibu ketahui di daerah banyak sekali ini Bapak Ibu sekalian, daerah-daerah yang pembayaran sertifikasinya tersendat-sendat hingga banyak juga rekan-rekan kita berharap agar regulasi itu diubah kemudian bisa disatukan atau dibayar per bulan sama halnya seperti dosen ya, itu banyak diusulkan. Nah, itu kemudian dijelaskan untuk tunjangan profesi dijelaskan itu di pasal 7 ya. Nih, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Jadi kita masih tetap menggunakan format tribulanan ya. Namun ada sedikit di sini perubahan terkait dengan jadwal pembayarannya ya. Ini barangkali yang penting bagi Bapak Ibu. Kalau regulasi secara umum tidak ada perbedaan. Di lampiran dari Permendikbud ini Bapak Ibu sekalian ada perubahan ya. Perubahan terkait pembayaran penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan. Dijelaskan di bagannya di bagian kedua di sini kita bisa perhatikan validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslabdi melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapuri dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut. Jadi ada perubahan nih Bapak Ibu sekalian. Almana kalau sebelumnya di sinkronisasi data paling lama 31 Maret, namun pembayarannya ini ya agak berbeda. Kalau di tahun 2024 nanti sudah jelas dibuat di juknis pembayaran triwulan 1 mulai bulan April. Kalau kemarin masih di bawah bulan April ya.
Ini sudah dibuat di bulan April. Lalu untuk 30 Juni sinkronisasi TW2 ya. Ini kemudian pembayaran triwulan 2-nya sudah jelas dibuat mulai bulan Juli ya. Lalu untuk 30 September adalah batas akhir sinkronisasi data untuk triwulan ketiga ya. Disebutkan di sini bahwa pembayaran triwulan ketiga mulai bulan Oktober dan yang terakhir untuk TW4 sinkronisasi data adalah 31 Oktober. Pembayaran dimulai bulan November. Nah, semoga kiranya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.